Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Kali ini saya akan melakukan proses coaching. Saya Ningal Ningsih sebagai coach dan sebelah saya Purwanti Ningsih sebagai coach. sebelah kiri saya Kartini Dewantari sebagai observer. Oke, Bu Ningal, gimana? Sudah siap untuk menjadi seorang coach? Alhamdulillah. Insya Allah siap, Mbak. Oke, kemarin kan sudah saya kirim buku ini rubrik untuk penilaian. Apakah ada yang kurang dipahami? Insya Allah udah paham, Mbak. Oke, kalau sudah paham berarti sudah siap ya. Menurut Bu Ningal, kompetensi apa sih dari seorang coach yang perlu dimiliki? Kompetensi yang harus dimiliki seorang coach itu paling tidak satu itu harus bisa menjalin kemitraan dengan coach. Yang kedua harus bisa menggali potensi yang dimiliki seorang coach, menemukan ide-ide seorang coach bagaimana. Yang ketiga harus kreativitas. Bagaimana seorang coach bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, seorang coach harus bisa menggali potensi itu. Berarti Bu Ningal sudah siap ini. Terus dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Untuk proses coaching ini yang ingin saya kembangkan rencana aksi. Oke, di rencana aksi. Baik. Di bagian apa yang nanti pada saat proses observasi yang spesifik Bu Ningal ingin saya observasi? Yang ingin diobservasi bagian satu rencana aksi menemukan solusi dari permasalahan saya, Mbak. Ya, kira-kira ini permasalahannya saya seperti ini, bisa mengambil aksi seperti apa, rencana apa yang harus saya lakukan untuk menemukan solusi. Oke. Berarti tadi rencana aksi ini rencana aksi sama ya, sama rencana aksi. Oke, menurut Bu Ningal, indikator ketercapaian dari proses coaching itu, kompetensi itu dibilang berhasil itu seperti apa indikatornya? Keberhasilan seorang coach itu terlihat ya itu dia bisa menemukan solusi, bisa menggali potensi yang ada pada coach sehingga coach itu nyaman, bisa menemukan ide-idenya. Nah, jadi seorang coach tidak hanya memberi tapi dia menciptakan atau menggali dengan pertanyaan. Coach dia nyaman dan menemukan ide-ide yang ditemukan. Oke, berarti yang saya garis bawahi jenengan nanti pada saat proses coaching sebagai seorang coach adalah menggiring seorang coach untuk bisa menemukan potensinya sehingga masalah yang disampaikan bisa ditemukan penyelesaian. Oke, keren Bu Ningal, sudah siap untuk proses coaching. Kita praktek. Oke, salaman dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Susah banget dicarinya. Aku kemarin di Anjingan. Telepon udah diangkat. Kemarin di rumah sakit Iya. tidak diangkat. Terima kasih loh Bu ya, sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Tunggu ya. Untuk mau curhat ini Bu. Pengen ngobrol panjang lebar ini dengan Bu Ningal nih. Kalau saya bisa membantu, saya bantu. Ada apa sih? Banyak kerjaan banget. Ini loh Bu ya, bingung Bu, masalah anak-anak di sekolah aku. Ya begini Bu ya, kan kami itu sudah masuk dalam sekolah adiwiyata. Iya betul Bu, bahkan sudah mau ke tingkat nasional. Tetapi akhir-akhir ini tuh kesadaran 5K-nya tuh kurang Bu. Gitu. Untuk anak-anak itu kurang keberhasilan Iya, menurun gitu loh, istilahnya kalau di skala itu menurun gitu. Buat skala antara 1 sampai 10 anak-anak itu ada di level berapa? Kalau menurut pandangan saya ya Bu, dari penilaian saya itu kesadarannya tuh sudah di angka 7 Bu, tetapi kan untuk mencapai adiwiyata nasional kan butuh ditingkatkan lagi motivasinya. Jadi istilahnya nggak pas waktu mau lomba saja kita grup menyiapkan segala sesuatunya kan begitu ya. Nah ini saya tuh ingin meningkatkan menjadi 9 Bu, 2 poin lagi itu loh Bu. Jadi sekarang ini kita
hobinya difokuskan aja ya. Ya, Jadi, betul, betul. Cara meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan itu ya. Iya, betul. Yang mau kita bicarakan hari ini ya. Betul. Terus kira-kira langkah apa yang kerjakan untuk anak peduli terhadap lingkungan itu? Begini Bu ya, setiap pagi itu saya terutama sebagai wali kelas ya, itu saya masuk itu 6:30, jadi saya ada waktu kurang lebih 15 menit untuk mengamati terutama kelas saya ya. Terus terang tuh saya agak gimana ya, grundel dalam hati. Tanaman yang ada di taman-taman tuh sudah istilahnya dimodali ya Bu ya. Itu banyak yang layu karena kurang disiram. Terus istilahnya kan jadi nggak rindang Bu, jadi kurang terawat. Makanya saya bilang tadi kan Bu, saya ingin curhat ini bagaimana ya motivasi internalnya anak itu bisa istilahnya stabil gitu loh. Jadi nggak istilahnya erok-erok apa gitu. Betul. Erok-erok asap ya. Iya betul. Siapa itu yang harus terlibat terhadap perilaku anak? Saya rasa ya semua Bu, kita tuh harus peduli kan begitu Bu ya. Intinya ya kolaborasi lah seluruh warga sekolah kan begitu Bu. Kita tidak mungkin lah mencapai mencapai segala sesuatunya tuh secara mandiri. Tapi kan kadang ya ada yang guru yang peduli, ya saya apresiasi sih. Tapi kalau ada yang cuek Bu, ada aku kakak gitu, rasanya gimana gitu loh Bu. Iya betul Bu. Terus kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk bersama teman-teman tadi untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan sekolah bersama teman-teman tadi? Oh iya, sebenarnya sih itu Bu ya. Kalau di SMP kami itu sudah istilahnya ada lomba-lomba kebersihan, jadi antar kelas iya. Bahkan ini sudah mulai dilaksanakan Bu, ini mulai bulan penilaiannya berlaku bulan November sampai Desember ya. Tetapi kok masih ada yang apa ya istilahnya tadi Bu. Nah ini saya ingin membentuk masing-masing kelas itu ada keyakinan kelas. Kan kemarin sudah ada aturan ya Bu ya, sudah ada lomba itu. Tetapi kok istilahnya belum sesuai target yang diinginkan kan begitu ya. Ini kan kita maunya levelnya kan ke nasional, tentunya kan kita lebih giat kan, kita benahi lagi lah. Betul. Selain itu kira-kira ada program apa lagi yang mau lakukan untuk anak-anak sekolah peduli lingkungan? Ibu ya. Keyakinan kelas tadi. Iya. Bentar ya Bu ya. Kalau saya sih inginnya itu gini Bu, ada program sosialisasi massal ya tentang istilahnya gerakan peduli lingkungan seperti itu. Jadi rencana saya tuh ingin anak-anak seluruh warga sekolah yang terkait baik itu kepala sekolah ataupun guru-guru, tendik itu dikumpulkan di halaman tengah. Kebetulan halaman tengah kami itu rindang. Nah di situ tuh saya ingin kita mendatangkan lah istilahnya tenaga yang ahli dalam itu atau mungkin motivator yang pandai terkait dengan lingkungan itu, jadi wawasannya untuk sekaligus untuk memberikan influencer gitu loh Bu. Berarti paling tidak anak-anak itu dibentuk hatinya ya. Iya betul. Bisa peduli terhadap lingkungan. Nah, kira-kira solusi seperti itu apa nanti? Bisa membuat anak-anak dia peduli lagi terhadap lingkungan. Ada cara lagi apa atau solusi lagi? Oh gitu ya Bu ya. Ini tuh saya tuh ingin Bu, anak-anak yang peduli lingkungan itu kan di sini di sekolah kami tuh sudah ada yang namanya duta lingkungan Bu. Iya duta lingkungan. Jadi saat di presentasi dari jumlah murid itu diambil kurang lebih presentasinya 20%. Nah itu rencana tuh mau saya optimalkan Bu. Jadi dari duta-duta itu saya ingin mana yang istilahnya punya ide atau gagasan yang lebih terkait lingkungan itu dikasih pin kan begitu ya Bu ya. Nah itu nanti kalau rencananya seperti itu, saya ingin istilahnya melakukan istilahnya ngobrol dari hati ke hati dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah ya terutama terkait itu. Nah nanti anak-anak yang punya istilahnya tanda pin paling banyak itu diberi apresiasi saat istilahnya ini kan mau ada istilahnya gejala literasi.
saya juga diminta ngisi acara, mau disuruh baca puisi itu Bu di tengah. Sebenarnya agak grogi tapi ya gimana lah, yang minta kepala sekolah ya saya. Iya Bu itu. Nah, selain itu ada anak-anak siswa seperti itu ya, inisiasi terhadap lingkungan. Apa ada lagi kira-kira yang berhubungan dengan pendidikan selain dari bapak ibu dan anak? Apa dari anak-anak itu kan ada sosialisasi kira-kira? Ini ya, itu saya tuh kepengen ya ada lomba, istilahnya lomba vlog, lomba poster. Kan kalau lomba kebersihan antar kelas sudah biasa ya Bu ya. Nah ini saya ingin itu Bu menyampaikan kepada bapak sekolah dan rekan yang lain untuk meningkatkan istilahnya biar kesadaran peduli lingkungannya tuh lebih ya, ada nilai plusnya tuh. Anak-anak tuh saya adakan lomba vlog atau poster kan begitu. Kalau betul Bu, kalau isinya kontennya berasal dari anak-anak, terus solusinya dari anak. Saya harap itu kesadaran anak itu akan semakin tumbuh seperti ini. Maka menjadi anak bertanggung jawab memecahkan masalah dengan menemukan masalahnya sendiri. Terus lagi kira-kira apa lagi yang keren sekarang itu Bu? Nah nanti puncaknya Bu, saya tuh ingin pada waktu selebrasinya itu sekolah mendatangkan istilahnya guru tamu Bu. Guru tamu kan ada yang kebetulan orang tua dari murid kami itu kepala KMH ya. Nah itu ya. Itu rencana mau ini kebetulan ini minggu depan itu kan ada masa jeda. Nah itu rencananya mau diadakan sekaligus di situ tuh dijadikan puncak selebrasinya Bu. Jadi poster-poster tentang lingkungan itu dipasang di tiap-tiap kelas. Jadi kan itu kan begitu ya Bu. Itu kan dapat menimbulkan motivasi ya Bu ya. Karena itu bukan tadi udah ada pemecahannya ya, workshop, dan video, dan kerjasama antara guru dan orang tua. Iya betul. Tidak nanti itu mau dilaksanakan kapan itu? Nah, ini rencananya kan ini masa jeda ya Bu ya. Ini minggu ini kita masih ada kegiatan istilahnya revisi dan pengayaan. Nah minggu depan itu masa jeda itu akan diisi dengan giat literasi, dengan kesehatan istilahnya jalan santai, terus apa? Nah di sini tuh saya harap itu bisa terrealisasi Bu. Jadi mendatangkan yang istilahnya guru tamu tadi ya. Ini anak-anak juga kemarin itu sudah giat meskipun hanya poster Bu ini bos. Vlognya belum ya terkait dengan proyek itu loh P5 itu loh Bu ya. Untuk membuat P5 itu kira-kira mau dilaksanakan Nah ini Bu setelah ini anak kan sudah. itu ya. Berarti paling tidak siapa yang kira-kira bisa kerjasama untuk membuat anak-anak membuat vlog, membuat poster atau dilibatkan semua dulu kok ini. Nah ini kan fokusnya karena ini tinggal waktunya tuh kurang lebih 2 minggu lagi ya Bu ya. Fokus saja lah rencana saya ingin ya tadi Bu guru tamu sama yang poster-poster yang sudah dibuat anak yang temanya bertema lingkungan itu dipasang-pasang di istilahnya koridor kelas kan gitu ya Bu ya. Nah seperti itu sih. Terus ya yang melibatkan ya semua Bu. Istilahnya kita melibatkan istilahnya seluruh warga sekolah gitu. Ya kira-kira udah ketemu solusinya ya Bu itu tadi. Alhamdulillah. Anak-anak Terima kasih. bisa tetap dengan menemukan masalahnya sendiri. Anak bergerak membuat vlog, membuat poster, mendapatkan orang tua mengajar tadi. Iya betul. Ada lagi kira-kira? Saya rasa cukup itu aja dulu. Pengen Bu malah pengen saya coba ini di sekolah saya dengan Kalau terlalu banyak rencana malah nggak terrealisasi, kita hanya rencana-rencana kapan aksinya kan gitu Bu. Saya kita mau mengadakan kegiatan kita tapi mundur Bu, nggak mampu punya. Nah ini cocok ini membuat poster-poster dengan orang tua mengajar. Berarti itu Doakan ya Bu ya, sekolah saya bisa adiwiyata nasional ya. Betul. Gurunya tanggung jawabnya anak-anak kita Betul untuk Bu. Iya betul. yang baik saya pikir saya terdapat sekolahnya juga bisa seperti sekolah lingkungan paling nggak Amin, akibat tingkat amin, kecamatan dia nggak usah jauh-jauh Amin. Terima kasih loh Bu mau terima sharing saya. Rasanya plong lega ini Bu aku Bu. sama-sama Ibu dan juga terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang saya kadang ceritakan dengan Ibu. Nggak apa-apa. Namanya manusia ya Bu ya, makhluk sosial saling membutuhkan kan begitu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ipung, Bu Ningal, hari ini kita sudah melakukan praktek coaching. Bu Ningal sebagai coach dan Bu Ipung sebagai coaching. Oke, saya akan melakukan refleksi ya dari pasca kita proses coaching. Bu Ningal, tadi kan sebelumnya proses coaching kita melakukan pra dulu nih, pra coaching. Ada beberapa hal yang saya tanyakan ke Bu Ningal. Ada disampaikan indikator ketercapaian yang tadi ingin disampaikan Bu Ningal. Dalam proses coaching tadi sudah tercapai belum Bu? Alhamdulillah dalam proses coaching tadi sudah tercapai, yaitu identifikasi masalah. Ipung sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya tentang turunnya anak dalam antusias dalam 5K ya. Yang tadinya levelnya di Sudah 7. 7 mau naik lagi. Ya, ada beberapa tindakan yang dilakukan seperti membuat poster ya Bu ya, tadi membuat poster, membuat blog atau dengan kerjasama dengan teman. Oke, tadi iya sih berdasarkan hasil pengamatan saya ya, tadi kan Ibu pengen mengembangkan identifikasinya ke rencana aksi. Ya. Bu Ningal juga pertanyaannya juga kreatif nih, mengarahkan Bu Ipung sebagai coach menemukan ide-ide untuk penyelesaian masalahnya. Ini hasil catatan saya, alhamdulillah semuanya sudah oke. Mungkin nanti ada beberapa yang perlu diperbaiki saja, tapi itu bukan suatu hal yang urgent gitu ya. Tapi menurut Bu Ningal ada nggak yang perlu diperbaiki? Kalau menurut Bu Ningal sendiri? Saya sih sudah bagus Mbak, tapi alur ceritanya sudah terlihat dengan jelas, sudah ada tujuan, Iya, ada sudah ide ada. dari masalah, ada rencana aksi, Iya. dan ada tentang tanggung jawab yang khusus. Oke. Tapi tinggal merealisasikan dalam besok Juli aksinya. Oke. Bu Ipung sebagai coach, apa kesan Bu Ipung selama tadi proses coaching dengan Bu Ningal? Mengalir Bu ya, yang penting mengalir. Terus Bu Ningal meskipun agak ragu, dia sudah mampu melakukan pertanyaan-pertanyaan tematiknya. Iya. Jadi saya tuh termotivasi untuk menyampaikan ide-ide saya dengan semangat seperti Oke. itu. Iya, memang depannya tadi juga sudah tersampaikan semua, dari tujuan ada, dari identifikasi masalah Iya, juga betul. ada, terus Rencana. rencana aksinya ada, dan tanggung jawabnya ada. Itu semuanya sudah oke. Selamat untuk Bu Ningal, Bu Ipung, juga saya sendiri. Iya. Ternyata kita sudah bisa melaksanakan tugas ini dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jam terbang kita semakin tinggi, semakin lebih punya kompetensi sebagai Amin. seorang coach. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.